Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cell junction atau sambungan sel. Ini adalah materi biologi sel ya, atau juga biasa masuk ke dalam biologi molekuler. Apa itu cell junction atau sambungan sel? Ini adalah interaksi ya antar sel dengan sel dengan matriks ekstraseluler atau sel dengan lamina basal. Nah, dia ini sifatnya permanen biasanya sebagian besar atau stabil. Karena apa? Karena mereka fungsinya adalah untuk menyatukan sel dengan sel membentuk jaringan. Ya, biasanya untuk membentuk jaringan sehingga mereka sifatnya stabil dan ada juga yang sifatnya itu sementara. Misalnya adalah pada sistem imunitas. Kemudian fungsi yang ketiga, sambungan sel ini adalah untuk komunikasi antar sel. Jadi sel dengan sel itu bisa saling mengirimkan informasi, sinyal-sinyal kimiawi untuk saling berkomunikasi. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada 5 jenis cell junction yang ada pada sel hewan dan manusia. Yang pertama adalah tight junction. Yang kedua adalah adherence junction. Yang ketiga adalah gap junction, keempat desmosom, dan yang kelima adalah hemidesmosom. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, itu hanya ada satu jenis, yaitu plasmodesmata. Ya, plasmodesmata. Mungkin teman-teman udah pernah dengar lah ya. Plasmodesmata yang sebenarnya itu adalah berupa gap junction. Tapi ini khusus untuk sel tumbuhan. Selanjutnya, untuk membahas masing-masing dari setiap cell junction ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah struktur proteinnya. Yang kedua adalah letak atau lokasinya di dalam tubuh. Yang ketiga adalah fungsinya, atau bisa kebalik fungsi dulu atau lokasinya. Yang keempat adalah relevansinya secara klinis atau penyakit apa saja sih yang bisa terbentuk ketika ada kerusakan dari cell junction tersebut, seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas mengenai tight junction ya. Tight junction ini adalah sambungan rapat, sambungan yang sangat erat ya, menghubungkan sel dengan sel secara erat. Nah, ini tight junction ini kita lihat ya di sini, ini dihubungkan oleh beberapa jenis protein. Kita lihat ini sudah saya gambarkan, ini adalah membran sel dari sel pertama, ini adalah membran dari sel kedua. Ya. Strukturnya, sekarang kita bahas dulu mengenai struktur dari tight junction. Yang pertama itu ada protein-protein yang saling berikatan di ruang ekstraseluler. Jadi ini adalah ruang ekstraseluler ya. Protein yang berhubungan di ruang ekstraseluler adalah protein integral yang berikatan dengan membran di kedua sel terdekat. Ada dua jenis protein. Yang pertama adalah claudin, yang kedua adalah okludin. Mereka akan saling berikatan satu sama lain di ruang ekstraseluler. Kemudian untuk bagian ke sitoplasma, ini ada protein lain yang disebut, nah yang ini ya, yang merah, ini disebut dengan zona occludens. Nah, fungsi dari zona occludens ini adalah untuk menghubungkan claudin dan okludin dengan protein sitoskeletal, yaitu filamen aktin. Nah, ini ya. Ini adalah protein sitoskeletal. Nah, filamen aktin ini seperti halnya protein sitoskeletal, dia itu fungsinya adalah untuk menahan tight junction supaya tetap berada di tempatnya di membran plasma, seperti itu. Jadi menahan tight junction pada tempatnya di membran plasma. Nah, ini sekaligus merevisi jawaban saya waktu saya membahas pembahasan OSNK tahun 2023 di part kedua, itu saya mengatakan bahwa tight junction itu tidak memiliki protein skeletal. Ternyata iya, saya lupa ya, ternyata dia berikatan dengan filamen aktin, yang tidak berikatan itu adalah plasmodesmata ya.
Oke, seperti itu. Ini adalah struktur dari tight junction. Yang pertama tadi ada Claudin sama okludin yang saling berhubungan di ruang ekstraseluler untuk mengikat kedua sel secara rapat. Kemudian dari bagian sitoplasma, ini kan sitoplasma ya, sitoplasma dari sel, sitoplasma sel 2, ini juga sitoplasma sel 1. Nah, di bagian sitoplasma, si Claudin sama okludin ini diikatkan dengan filamen aktin atau protein skeletal tadi oleh protein lain yang disebut dengan zona okludens. Kemudian filamen aktin yang ada di bagian sitoplasma ini fungsinya tadi untuk menahan tight junction pada tempatnya di membran plasma, seperti itu. Nah, kemudian dari strukturnya kita bisa tahu fungsinya ya. Fungsinya tadi karena dia menyatukan sel secara erat, jadi dia itu berfungsi untuk menghalangi difusi berupa air dan zat terlarut seperti ion dan molekul besar. Jadi ditahan supaya tadi zat terlarut atau air itu tidak bocor dari ruang ekstraseluler ke sitoplasma atau sebaliknya dari sitoplasma ke ruang ekstraseluler, seperti itu. Kemudian mereka juga berperan sebagai pagar untuk mempertahankan karakter dari sel epitel. Dan juga ada beberapa yang terlibat di dalam pensinyalan sel. Kemudian yang terakhir juga dia kalau di kulit ya, dia menyebabkan kedap air pada kulit mamalia. Nah, biasanya kulit mamalia ini mengandung protein Claudin 1. Claudin 1 ini dia bisa mengurangi kehilangan air ya. Ini khusus pada kulit. Oke, seperti itu. Ini adalah struktur dari tight junction. Kemudian di mana sajakah kita bisa menemukan tight junction? Biasanya adalah di bagian-bagian yang tidak boleh ada kebocoran. Apa aja? Yang pertama adalah sawar darah otak ya. Sawar darah otak. Ini adalah bagian penghalang di sel-sel endotel kapiler dan menghalangi beberapa jenis asam amino atau protein yang tidak boleh masuk ke dalam otak karena bisa merusak neuron yang ada di otak ya. Otak kan penuh dengan neuron gitu ya. Nah, tapi ada juga sel-sel imun yang bisa masuk melewati sawar darah otak ini. Kenapa? Karena sel imun itu bisa mensekresikan suatu pesan kimia seperti sitokin supaya membuka tight junction dan sel imun bisa masuk untuk menjaga bagian otak seperti itu ya. Kalau pada saat sel sistem imun ini biasanya mereka sifatnya sementara. Nanti bisa nutup lagi kalau sel imunnya sudah masuk. Kemudian yang kedua ada di saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan kan itu sangat sering gitu ya, dia itu dimasuki oleh patogen yang berasal dari makanan. Nah, itu dicegah supaya patogen dan molekul-molekul beracun itu tidak masuk ke dalam darah dari saluran pencernaan, sehingga harus ditutup oleh tight junction, seperti itu. Yang ketiga adalah saluran pernapasan ya, sama seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan pun selalu mengalami invasi dari patogen yang melalui udara. Jadi harus dicegah supaya tidak masuk ke dalam sistem ya betul, ke dalam darah. Kemudian ginjal. Nah, kalau di ginjal tight junction ini dia mengalami apa ya, sedikit kebocoran untuk ion-ion tertentu. Untuk apa? Supaya membiarkan ion-ion tertentu seperti natrium, kalium, Cl sama H2O itu bisa memasuki apa ya, bisa melewati gitu ya, melewati tight junction. Biasanya ini terdapat pada bagian tubulus contortus proximal yang fungsinya untuk reabsorpsi dan sekresi. Nah, si tight junction ini menahan supaya ion-ion lain itu tidak bisa masuk. Itu di ginjal. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya mengalami kerusakan tight junction-nya? Nah, rusaknya tight junction misalnya pada lambung, lambung itu kan tadi saluran pencernaan ya, akibat toksin yang dikeluarkan oleh suatu patogen, misalnya adalah Helicobacter pylori, ini bisa
nanti tadi ya mensekresikan sitokin, maaf bukan sitokin, toksin yang bisa menghancurkan tight junction sehingga mengalami kebocoran. Akhirnya apa? HCl yang dikeluarkan oleh si lambung itu sendiri itu bisa masuk merusak dinding-dinding lambung, merusak sel-sel lambung sehingga biasanya menyebabkan penyakit yang disebut dengan tukak lambung akibat pengikisan dinding lambung ya. Atau juga itu bisa menyebabkan diare. Pada usus besar misalnya ya, kalau misalnya ada suatu bakteri yang merusak tight junction di usus besar akibat racun yang dikeluarkannya, nanti sel-sel di usus besar itu akan bocor, akhirnya apa tadi air, kemudian ion-ion itu bisa masuk ke dalam usus dan akhirnya nanti merusak reabsorpsi kembali air seperti itu dari si usus. Dan juga menyebabkan patogen yang ada di usus itu bisa masuk ke dalam darah dan akhirnya memperparah penyakit, seperti itu. Itu adalah untuk tight junction. Kalau kita lihat ya, struktur tight junction di gambar, nah seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau kita zoom ya, ini seperti ini nih. Nah, kalau kita zoom lagi, bentukannya seperti itu ya. Nah, ini adalah tadi si okludin sama claudin ya. Kemudian nanti ada protein di sini. Tadi protein zona occludens dan ini zona occludens dan ini adalah filamen aktin. Seperti itu. Seperti ini ya. Dia itu selalu berada di bagian apikal. Bagian atas. Nah, ini juga sama ya. Ini tight junction selalu di bagian atas. Seperti itu. Selanjutnya kita ke cell junction yang kedua, yaitu adherence junction. Dia cukup berbeda dari struktur dan fungsinya ya dengan tight junction. Kita lihat dulu, di sini ada gambaran yang lebih detail ya. Ini saya menemukan gambarnya untuk yang adherence, tapi tadi ya tight junction saya nggak menemukan, makanya saya gambar manual seperti itu. Kita lihat seperti tadi ya, ini adalah membran pada sel pertama, ini membran pada sel kedua. Seperti itu. Nah, di sini pada adherence junction, dia dihubungkan atau disatukan oleh protein yang sama-sama terbentuk di ruang ekstraseluler. Maksudnya mereka tuh berhubungan di ruang ekstraseluler. Yang mana itu disebut dengan caderins. Ini adalah proteinnya caderins. Kalau tadi adalah claudins dan occludins. Kalau pada adherence junction ini adalah caderins. Caderins ini adalah keluarga besar dari glikoprotein yang memediasi. Ya, ini adalah glikoprotein yang memediasi adhesi sel-sel yang memerlukan kalsium. Jadi hubungan antara caderins dari sel 1 dengan sel 2 ini dia membutuhkan kalsium. Jadi di sini nanti ada kalsium. Nah, seperti itu. Dan juga dia akan berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari matriks ekstraseluler ke sitoplasma. Kalsium ini tadi ya bertindak sebagai jembatan yang mengikat kedua kaderin dari dua sel yang berbeda di ruang ekstraseluler. Selain ada kaderins, ada bagian protein lain yang menghadap ke sitoplasma. Sama seperti halnya di tight junction tadi ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan katenin. Jadi ekor dari kaderins ini kan, nah ini ekornya ya menghadap ke ke sitoplasma ya. Ini nanti akan diikatkan atau berhubungan dengan katenin. Ada katenin alfa dan ada katenin beta. Yang mereka sama-sama menghubungkan kaderins dengan protein filamen aktin ya. Selain katenin ada ini protein pengikat aktin yang disebut dengan vinkulin ya. Ini namanya vinkulin. Vinkulin. Vinkulin ini adalah protein yang berikatan langsung dengan filamen aktin dan menghubungkannya dengan katenin. Vinkulin menghubungkan dengan katenin, katenin menghubungkan dengan kaderin, seperti itu ya. Nah, filamen aktin ini apa? Sama ya tadi protein sitoplasma yang apa tadi? Menahan ya, menahan supaya adherence junction ini bisa berada di tempatnya di membran plasma seperti itu.
Jadi ada berapa jenis protein ini? Satu, kaderins ya, satu. Kemudian ada vinkulin, ada katenin, dan ada filamen aktin. Nah, tiga protein yang berada di bagian sitoplasma itu fungsinya adalah untuk menahan dari berbagai regangan. Nah, sehingga kita bisa tahu fungsi dari adherence junction, yaitu tadi karena dia memiliki kekuatan untuk menahan gaya geser dan tekanan, makanya dia berfungsi untuk apa? Ya, untuk menahan tekanan tadi atau gaya geser dari berbagai regangan atau gesekan yang dapat memisahkan sel satu sama lain, sehingga menjaga sel supaya tetap bersama. Jadi menahan tadi ya, supaya tidak terjadi gaya geser atau sel memisah satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di mana lokasinya? Jadi kita bisa tahu ya berdasarkan fungsinya. Karena tadi fungsinya untuk menahan geseran atau regangan, dia berada pada organ-organ yang selalu terhempas gitu ya, selalu mendapatkan tekanan atau apa tadi gaya geser ya. Yang pertama ada pada kulit ya, kulit. Kenapa? Karena kulit kan bisa menahan tekanan mekanis dan peregangan yang terjadi dari faktor luar. Yang kedua adalah saluran pencernaan ya. Kan saluran pencernaan itu dia bisa menegang, apalagi di lambung. Pencernaan, aduh salah terus. Nah, saluran pencernaan itu kan bisa meregang atau juga bisa mendapatkan gesekan ketika makanan masuk dan juga menahan supaya sel-sel itu tidak rusak ketika saluran pencernaan itu mengalami atau melakukan gerakan peristaltis. Yang ketiga adalah saluran pernapasan ya, sama seperti tadi. Kenapa? Karena mereka selalu menahan regangan dan distensibilitas paru-paru akibat adanya pelebaran dan penyempitan di dalam bronkeolus saat mereka itu sedang inhalasi atau ekshalasi. Yang keempat ada pada saluran urinaria. Lebih tepatnya itu pada kandung kemih yang mereka itu kan selalu meregang ketika menampung air. Ya, kemudian ada pada pembuluh darah tentunya ya. Pembuluh darah kan itu selalu mengalami apa? Konstraksi ya, vasokonstriksi yaitu penyempitan dan juga vasodilatasi yaitu pelebaran. Untuk apa? Untuk mengalirkan darah dan juga menahan tekanan yang tinggi karena adanya pompa darah dari jantung seperti itu. Jadi ini adalah 5 organ utama yang memiliki adherence junction. Kemudian adherence junction juga yang ada pada sel-sel endotel di dinding pembuluh darah ya di sini, itu juga memiliki kemampuan atau ya berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang menjamin kelangsungan hidup sel. Nah, di sini ada suatu studi ya yang dilakukan pada tikus yang kekurangan kaderin. Nah, tikus tersebut itu nanti sel-sel endotelnya kan tidak mampu mengirimkan sinyal kelangsungan hidup sehingga sel-sel imun ataupun mungkin sistem pertahanan tubuh kita ini akan apa? Ini akan menghancurkan si sel-sel endotel tersebut karena sel endotel itu tidak bisa mengirimkan sinyal kelangsungan hidup. Artinya ditanggapi oleh sel-sel imun bahwa itu adalah sel yang harus dimatikan seperti itu. Sehingga tikus itu akan mati selama perkembangan embrio. Dan selanjutnya juga ada pada metastasis. Metastasis ya. Metastasis ini adalah perpindahan sel kanker dari lokasi atau jaringan awal atau jaringan asli ke jaringan lain. Ini terjadi karena apa? Karena adanya mutasi dari kaderin. Ya. Jadi kalau kaderinnya mutasi, dia nggak bisa kan nyatuin sel dengan sel-sel kanker tadi, sehingga sel kanker itu bisa pindah. Ya, jadi gumpalan sel kanker itu akan pindah ke jaringan yang lain. Seperti itu.
yang akhirnya akan menyebarkan kanker sehingga lebih parah. Seperti itu untuk adherence junction. Kita lihat ya gambarannya juga di sini nih. Sama ya, ini kaderin, kemudian ini ada vinkulin, ada katenin, seperti itu. Dan ini ada aktinin, ini adalah protein tambahan lainnya yang berada di antara filamen aktin. Oke, selanjutnya untuk cell junction jenis ketiga yaitu adalah desmosom. Desmosom ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama seperti pada adherence junction tadi. Dia berada di berbagai jaringan yang berperan untuk menahan adhesi antar sel itu tapi lebih kuat dibandingkan si adherence junction gitu ya. Jadi fungsinya sama ya, menahan gaya geser, menahan regangan, tetapi lebih kuat dibandingkan adherence junction, seperti itu. Sehingga di sini kita lihat ya, strukturnya juga mirip dengan adherence junction. Mereka dihubungkan, jadi sel satu dengan sel yang lain itu dihubungkan oleh dua jenis protein yang sama-sama kelompok kaderin. Yang pertama adalah desmoglein dan yang kedua adalah desmokolin. Ini merupakan kaderin yang sama-sama penyatuannya itu membutuhkan kalsium ya. Kaderin itu adalah kelompok yang penyatuannya butuh kalsium. Desmoglein dan desmokolin ini nanti mereka saling menyatu antara kedua protein dari dua sel di ruang ekstraseluler ya. Ini sama ya, ruang ekstraseluler. Kemudian di bagian sitoplasma yang menghadap ke sitoplasma, ekor dari desmokolin maupun desmoglein ini akan dihubungkan oleh protein plak. Protein plak itu adalah protein plak yang khusus biasanya berada di bagian intraseluler. Nah, protein plak yang pertama ada plakoglobin. Kemudian ada desmoplakin yang sama-sama mereka itu menghubungkan tadi apa namanya ini? Ekor ya, ekor dari desmoglein sama desmokolin ke filamen intermediate. Filamen intermediate ini apa? Itu adalah protein sitoskeletal juga ya, yang berperan sebagai penghubung mekanis antara sel-sel yang berdekatan dalam lapisan epitel, sehingga memberikan stabilitas mekanis pada seluruh jaringan. Kalau tadi pada adherence junction itu adalah filamen aktin, tapi kalau pada desmosom adalah filamen intermediate, yaitu keratin. Ya, jadi dia menggunakan keratin. Ini adalah struktur dari desmosom. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan bahwa fungsi desmosom adalah menahan tegangan dan regangan yang tinggi serta gaya geser yang kuat karena adanya keratin ya, biasanya keratin ini adalah filamen yang tebal seperti itu dibandingkan yang aktin. Bisa dilihat di sini ya, ini desmoplakin, intermediate, desmoglein, desmokolin, plakoglobin dan plakofilin atau tadi apa desmoplakin sama sih sebenarnya. Pokoknya itu adalah protein plak. Kemudian di manakah desmosom ini ditemukan di dalam tubuh? Yang pertama ada di jaringan otot jantung. Karena apa ya? Otot jantung itu kan dia mengalami regangan yang kuat sehingga dia harus bisa mengakomodasi darah yang masuk ke jantung agar miosit jantung itu tidak terpisah satu sama lain. Yang kedua, pada jaringan epidermis kulit. Kita juga tahu ya kalau kulit itu kan selalu mengalami tekanan mekanis ya, supaya si kulit ini tetap bisa bertahan dari berbagai regangan atau tekanan mekanis yang kuat dari luar, seperti itu. Jadi biasanya ada pada dua jaringan tersebut. Apa yang terjadi kalau tubuh kerusakan atau kehilangan desmosom? Nah, misalnya kehilangan desmosom dalam sel-sel epidermis ya pada kulit, ini dapat memicu penyakit autoimun yang disebut dengan pemphigus vulgaris.
pemphigus vulgaris. Ini adalah autoimun, penyakit autoimun disebabkan karena sel-sel B ya, sel B atau sel plasma ya, ini sel B, kemudian nanti ini menjadi sel plasma ya. Ini nanti dia mengeluarkan antibodi yang akan menghancurkan si desmoglein. Artinya desmoglein ini dianggap sebagai benda asing yang berbahaya, yang harus dihancurkan, seperti itu. Sehingga tubuh mengalami kulitnya itu melepuh dan juga bisul yang parah. Selanjutnya, sel junction yang keempat adalah hemidesmosom. Nah, hemidesmosom ini berbeda dengan sel junction yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini hemidesmosom ini dia bukan menghubungkan sel dengan sel, tetapi sel dengan matriks ekstraseluler atau dengan lamina basal. Bisa kita lihat di sini ya, ini adalah membran plasma dari sel, kemudian ini adalah matriks ya. Nah, seperti ini matriks ya, ini sitoplasma. Protein yang berperan untuk menghubungkan antara sel dengan matriks atau dengan lamina basal ya, itu adalah protein integrin. Yang ini ya. Protein integrin ini adalah protein integral yang menembus membran plasma. Dia ini berfungsi untuk mengintegrasikan lingkungan ekstraseluler dengan lingkungan intraseluler. Di bagian luar ya, di bagian ekstraseluler, si protein integrin ini dia berikatan dengan protein yang ada pada matriks, yaitu biasanya adalah fibronektin dan juga laminin. Nah, di sini ada laminin. Jadi bagian integrin dia yang ekornya yang ada ke matriks itu berikatan dengan laminin. Atau juga bisa berikatan dengan kolagen. Nah, ini ya. Ini juga sama ya. Ini tadi ya, ini membrannya, ini matriks dan ini sitoplasma. Seperti itu. Sedangkan si integrin ini juga dia bisa berikatan dengan protein yang ada di dalam sitoplasma. Salah satunya adalah ini, filamen intermediate, yaitu keratin. Ini juga sama ya seperti desmosom, dia berikatan dengan keratin. Kemudian nanti di sini juga ada selain integrin juga ada protein transmembran lainnya yaitu BP180 yang sama-sama dia bisa berikatan dengan filamen intermediate. Kita lihat di sini ya ada protein plektin. Nah, protein plektin ini adalah protein tambahan yang ada di dalam sitoplasma yang menghubungkan antara integrin dengan filamen intermediate. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa fungsi dari hemidesmosom? Hemidesmosom ini dia membentuk dan memelihara hubungan antara jaringan epitel dan membran basal di berbagai jaringan tubuh. Misalnya, itu jaringan kulit ya. Jaringan kulit itu biasanya kan dia punya bagian bawah basalnya kan disebut dengan stratum basal ya. Nah, stratum basal ini dihubungkan oleh hemidesmosom dengan bagian dermis dari kulit seperti itu. Selain itu si integrin juga ya, integrin ini juga selain untuk mengikatkan secara tadi menggunakan hemidesmosom, tapi dia juga bisa berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari matriks ekstraseluler ya, dari matriks ekstraseluler ke sitoplasma untuk mempengaruhi bentuk dan aktivitas sel epitel yang menempel padanya. Terus apa yang terjadi kalau misalnya hemidesmosom ini mengalami kerusakan? Kerusakan hemidesmosom itu akibat autoantibodi biasanya yang dihasilkan oleh sel plasma, mirip dengan yang pada desmosom tadi ya. Di mana nanti dia akan menghancurkan integrin sehingga nanti biasanya akan merusak sel epitel dan menyebabkan lepuh, sama ya, lepuh pada kulit ditambah bisul, tapi biasanya subepidermal. Bisul subepidermal. Seperti itu. Selanjutnya adalah gap junction. Gap junction ini adalah sambungan celah
yaitu sambungan antar sel hewan yang dikhususkan untuk komunikasi antar sel. Ini untuk komunikasi ya. Nah, gap junction ini berupa saluran yang diatur melalui membran plasma. Nah, ini membran plasma kan ya. Ketika membran plasma membuka atau terbuka, ini memungkinkan ion dan molekul kecil dengan ukuran kurang dari 1000 Dalton, ini bisa berdifusi antar sel yang berdekatan. Ini kan sel 1 ya, ini membran sel 1, ini membran sel 2. Nah, ini adalah gap junction-nya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini aja ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, gap junction ini memiliki komposisi sederhana. Protein-protein itu sederhana yang seluruhnya terdiri dari protein integral. Protein membran integral ya yang disebut dengan koneksin. Ini namanya adalah koneksin. Nah, koneksin ini akan disusun menjadi kompleks multi subunit yang terdiri dari 6 koneksin berkumpul bersama, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Membentuk protein yang disebut dengan konekson. Jadi, ini namanya adalah konekson. Konekson itu berarti terdiri dari 6 koneksin, kayak gitu ya. Yang mana di sini tuh di bagian tengah itu ada porinya. Ini ada lubang nih. Lubang. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah tadi apa saya bilang? Konekson. Ya, ini konekson yang terdiri dari 6 koneksin. Jadi setiap membran, ini kan membran sel 1, 2, setiap membran sel ini memiliki konekson yang terdiri dari 6 koneksin. Ini juga sama. Ini juga konekson ya. Jadi untuk satu gap junction itu terdiri dari 12 konekson. Nah, dua sel ini tadi kan dihubungkan ya oleh 2 konekson yang terdapat pada membran plasma sel. Gap junction ini memungkinkan lewatnya beberapa molekul pemberi sinyal. Pemberi sinyal seperti apa aja? CAMP ya, sinyal intraseluler tentunya, CAMP, kemudian ada IP3 ya, IP3, kemudian ada juga kalsium ya, kalsium yang mana mereka bisa masuk. Nah, ke sini ya, bisa memasuki ke dalam sel untuk apa? Untuk digunakan untuk mengkoordinasikan respons sel di dalam suatu jaringan. Nah, selain pensinyalan intraseluler ini, gap junction juga dia bekerja sama secara metabolik dengan berbagai metabolit utama seperti ATP, kemudian fosfat, kemudian asam amino ya, kemudian beberapa koenzim yang ukurannya itu cukup kecil untuk melewati si saluran gap junction tersebut. Terus lokasinya di mana? Lokasinya ada di otot jantung, kemudian ada di otot polos, berbagai organ, seperti saluran pencernaan, pernapasan, dan saluran urogenital ya. Mereka itu kan memiliki fungsi untuk bisa saling bertukar ion, zat, dan berbagai sinyal kimiawi gitu ya untuk kelangsungan si organ tersebut. Kemudian juga ada pada sel neuron. Nah, sel neuron juga kan ada di dalam proses sinapsis ya. Mereka melalui gap junction. Jadi biasanya gap junction ini ditemukan pada berbagai jenis jaringan yang mengharuskan mereka untuk saling berkomunikasi atau saling bertukar ion, zat terlarut, dan sebagainya. Untuk sel junction yang terakhir yaitu adalah plasmodesmata yang hanya terdapat pada tumbuhan. Plasmodesmata ini mirip dengan gap junction ya fungsinya. Mereka itu sama-sama
memberikan fasilitas atau sarana komunikasi langsung antar sel-sel yang berdekatan di dalam jaringan. Jadi ini fungsinya adalah untuk komunikasi antar sel, ya. Agar sel-sel tumbuhan bisa saling berinteraksi satu sama lain untuk mengirimkan atau bertukar zat-zat tertentu antar sel. Nah, di sini karena sel tumbuhan ini memiliki dinding sel ya, proses adhesi antar selnya itu tidak dimediasi oleh protein transmembran seperti sel hewan. Tetapi dengan apa? Dengan bagian atau wilayah khusus yang kaya akan pektin yang ada pada dinding sel. Itu yang disebut dengan lamela tengah. Jadi dihubungkannya sama lamela tengah gitu ya, bukan sama protein transmembran. Yang bisa menyatukan sel dengan sel yang berdekatan. Ini kan sel 1, ini sel 2, seperti itu ya. Nah, dinding sel tumbuhan yang kaku ini menghasilkan hubungan yang stabil antar sel tumbuhan tersebut, sehingga mereka itu tidak memerlukan protein sitoskeletal. Nah, jadi nggak ada tuh penggunaan protein sitoskeletal dalam plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini berperan penting dalam pemberian sinyal pada tanaman dan memungkinkan molekul pengatur seperti faktor transkripsi, kemudian miRNA ya. Untuk apa? Untuk bisa saling bertukar atau berpindah dari sel satu dengan ke sel yang lainnya seperti itu. Plasmodesmata juga sifatnya dia itu dinamis, bisa membuka dan menutup sebagai respon terhadap rangsangan yang tepat, sehingga memungkinkan lewatnya makromolekul dan struktur yang lebih besar secara teratur di antara sel-sel yang berdekatan. Bisa kita lihat di sini ya bagaimana hubungan antar sel ini adalah lamela ya. Lamela tengahnya lihat mereka yang menghubungkan dinding sel antar sel ya, dinding antar sel ya, seperti itu. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Oke, untuk materi cell junction sudah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Kemudian ditunggu lagi video-video berikutnya yang akan membahas materi-materi biologi. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut mengenai biologi sel untuk materi-materi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.